Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Advensi Hono. Nah, pada kesempatan ini ada temanku bernama Ricky Elfran. Di sini kita akan membahas mengenai hidup vegetarian. Nah, selamat datang Ricky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, Ricky kelihatan sehat dan bugar ya. Ya pasti dong, Wah, keren karena banget ini. sukanya sehat. Wah, nah saat ini kita sebenarnya pengen tahu kenapa Ya. sih kita ini harus hidup vegetarian gitu. Karena kan kalau teman-teman di luar lihat Ricky ini suka olahraga ya. Oke ya. Terus habis itu fitness. Dan uniknya makanan Ricky ini kalau boleh dibilang cuma apa direbus saja gitu. Di sayur-sayuran gitu. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Ricky dulu ini kok mau hidup seperti itu? Ya. Mau hidup kayak cuman makan sayuran gitu, Iya, nggak harus makan daging. iya. Oke. Cuman itu pertanyaannya. Oh nanti Oke. lanjut. Jadi satu dulu ini. Ya. Kalau mau bicara dari segi kesehatan sih, mungkin mungkin sebentar abang bisa nanya lagi lah. Terima Hmm. kasih buat pertanyaannya. Tapi bagi aku sendiri, dulu aku itu makan daging apa aja. Mau babi, ya, Oh, ya, mau anjing, mau apa lagi? Tokek pernah juga sekali. tokek. Tokek, Oke. iya. Dan mungkin juga suka merokok, minum mabuk Hmm. gitu. Jadi kalau yang hal yang kayak gitu, eh, saya sendiri udah rasain, oh Hmm. ternyata di tubuh itu kayak gini. Ah. Kayak gitu. Kebanyakan orang bicara kita makan daging dan minum ini dan segala sesuatunya supaya sehat dan kuat. Tapi bagi saya sendiri, saya observasi, saya pelajari, dan saya terus belajar mencari tahu, khususnya Hmm. khususnya saya praktekkan sendiri Hmm. ke diri saya Oh. kayak gitu. Jadi kayak makan daging fungsinya buat tubuh itu apa, Hmm. dan rasanya bagaimana Hmm. kayak gitu. Kalau makan sayuran fungsinya bagi tubuh itu apa, rasanya Hmm. bagaimana. Tapi bukannya kalau kita nggak makan daging, ada beberapa orang yang bilang, Ya, wah, kamu nanti kurang apa? Zat besi atau protein atau mungkin hal yang lain yang kita dapetin dari hewani gitu kan? iya, betul betul. Kalau yang itu memang nggak bisa dipungkiri karena tubuh kita ini dia butuh yang namanya protein, karbohidrat. Hmm. Ya, karbohidrat itu buat kesatuan tubuh, kekuatan tenaga, Ya. karena dia menghasilkan gula. Ya, kayak gitu. Hmm. Nah, ada lagi yang paling penting adalah protein. Oke. Oke, sekarang kita jelasin dari segi kesehatan ya. Iya. Protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh, gitu. Oke. Protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan ada beberapa fungsi dan manfaat Iya, iya. protein ini khususnya buat tubuh, Hmm. gitu. Jadi kebanyakan kalau orang fitness atau orang yang suka olahraga, mereka gunakan protein ini hanya untuk membesarkan, Ya, buat badan itu makan kekar. telur ya. Ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya protein itu fungsinya itu banyak. Oke. Yang pertama, dia bisa ngasih kekebalan tubuh, Hmm. gitu. Dia juga bisa mengatur apa namanya, setiap makanan yang masuk akan diproses ke Tubuh ya. lambung. Ke lambung. Ya, dia membantu banget. Oke. Dan juga protein ini juga dia bisa membantu membalut luka yang sobek Hmm. di bagian otot. Oke. Kayak kerja terlalu keras, kemudian dia di bagian Di ototnya dalam itu, itu ya. iya di dalam itu. Jadi dia itu yang kasih asupan untuk menyembuhkan. Oke. Ya, makanya kalau orang yang fitness, dia selalu akan merusak otot Oke. bagian dalam. Nah, yang bikin sembuh itu protein. Protein. Makanya jadinya gede gitu. Oke. Kemudian fungsi protein apalagi? Sebenarnya banyak tapi saya lupa. Dan yang paling saya suka itu protein juga bisa membantu, tadi saya bilang, ketahanan tubuh, Hmm. kekebalan tubuh. Itu Hmm. protein. Hmm. Gitu sih kalau dari segi kesehatan. Nah,
gimana caranya kita bisa dapat protein? Hmm. Protein itu didapat dari mana? Hmm. Kebanyakan orang bilang dari daging. Ya benar. Iya. Karena protein itu kalau dari hewani ya, kita dapat protein itu dari ikan, Iya, ikan. dari telur, Telur. dari daging sapi, Ya. ya daging sapi, daging kambing juga, Oke. dan kebanyakan itu dari daging-dagingan. Hmm. Apalagi ayam, dada ayam. Wah, Itu protein paling tinggi itu dari ayam. oke. Nah, fungsi protein ini juga dia akan menolong darah ini agar protein ini bisa naik ke otak gitu. Hmm. Bagian otak kita membutuhkan protein juga supaya otak kita bisa lancar berpikir. Hmm. Ya, nah di situ nanti didapatlah vitamin B12. Vitamin B12 ini berfungsi banget buat otak kita. Oh gitu ya. Tahu kan kalau nggak ada B12 gimana? Iya, iya. Cepat lupa dan sebagainya. Iya, iya. Nah, semua itu didapat dari makanan yang hewani. Oke. Ya, kalau mau didapat dari makanan vegan itu apa ya? Iya, Paling itu. tepat itu cuma satu setahu saya ya, Iya, kacang kedelai. kacang kedelai. Ya. Oh. Jadi buat yang vegan dia harus makan banyak tuh kacang kedelai. Karena dia bisa dapat vitamin B12 itu dari kacang kedelai. Kayak gitu. Jadi emang dari beberapa pertimbangan kelihatannya ya, daging itu sebenarnya lebih berguna bagi tubuh. Iya, enak loh itu. Iya, sebenarnya karena gini, semuanya komplit gitu. Ada vitamin B12-nya, ada proteinnya. Jadi tubuh kamu itu akan harusnya tetap terjaga kuat, sehat. Iya. Seharusnya seperti itu. Kalau mau kita mau ngambil takarannya dari pertimbangan dari daging dan tumbuh-tumbuhan ya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi harusnya daging itu lebih bagus daripada vegan. Iya. Mungkin Jadi- Anda mau bertanya. Jadi menurut saya begini, kalau kita lihat orang vegan atau vegetarian, Iya. beda nggak sih ya? Nanti tolong diluruskan ya. Oke. Jadi itu terlihat lebih lemah gitu loh. Nah, Beberapa orang mengatakan bahwa vegetarian itu bakalan nggak kuat kalau untuk melakukan hal apapun gitu Iya. kan, dan itu mahal gitu. nah, Jadi hal itulah yang bikin orang-orang itu paling ya cuma sebentar aja dan nggak lama gitu kan. Jadi seperti itu gimana? Benar nggak sih statement atau pernyataan itu kalau vegan atau vegetarian itu lemah gitu? ya. Sebenarnya sih nggak bisa dipungkiri. Karena kelemahan itu setiap orang pasti lemah. Oke. Sekalipun dia bukan vegan, dia pasti lemah. Iya. Apalagi dia vegan, pasti lebih lemah. Hmm. Tapi semuanya itu bisa diakali. Oke. Nah, saya mau lanjutkan yang tadi. Vegan atau kita makan tumbuh-tumbuhan dengan makan daging-dagingan. Oke. Secara pengetahuan, saya itu bisa tahu kalau daging itu lebih komplit dari vegan, dari tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Kayak tadi itu, makan daging ini dapat protein dan dapat sebagainya gitu. Daya tahan tubuh juga bisa dapat dari sana. Tapi kenapa saya lebih milih daging? Saya lebih milih jadi vegan daripada makan daging. Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Lebih sederhana mungkin. Oke, lebih Atau sederhana. lebih- Pokoknya kenapa saya lebih milih makan tumbuh-tumbuhan? Karena kalau makan daging, dia bisa menghasilkan banyak hal negatif kebanding positifnya. Oke. Positifnya itu kita bisa dapat seperti terpenuhilah yang tadi proteinnya lebih bagus, Ya, ya, vitamin B12-nya bagus. ya, Tapi kita nggak tahu ya. ya. Selain itu ada apa lagi yang masuk ke dalam dari binatang ini. Ya, makanya dia bakal menghasilkan seperti lemak jahat. Ya, itu nggak berfungsi buat tubuh. Jadi dia masuk, dia jadi lemak. Padahal kita butuh lemak. Makanya dia disebut lemak jahat. Dia bisa menghasilkan kolesterol. Makanya orang kesumbat bagian jantungnya, stroke, meninggal, Mati. ya gitu. Jadi sebenarnya lebih parah kalau kita makan daging, itu parah banget buat tubuh, apalagi daging sekarang ini. Oh gitu ya. Ya, daging sekarang ini saya bilang itu bukan ciptaan Tuhan.
kayak ayam tuh, Tuhan Hmm. ciptakan ayam 1 tahun baru dipanen, dimakan. Sekarang 1 bulan udah dimakan. Emang iya Tuhan ciptakan ayam 1 bulan udah bisa dimakan gede begitu? Iya, iya, iya. Kayak Udah, kayak dikasih konsekuensi. sulap, ya kan? Iya, iya. Nah gitu. Jadi yang kita makan Hmm. itu memang yang masuk itu bisa jadi kekuatan bagi tubuh kita. Hmm. Dia bisa jadi protein bagi tubuh kita. Hmm. Sekalian dia ngasih kekebalan tubuh, tapi selain itu dia kasih efek negatif yang lebih banyak. Oke. Kayak gitu. Terus kalau Nah. gini, gua kan, sorry Ah. gue potong ya, gua kan juga vegetarian cukup lama. Oke. Sudah vegetarian cukup lama juga. Ya. Tapi mengonsumsi nggak daging sih, Ah. tapi telur gitu. Nah, Ah. kira-kira gimana itu? Sama nggak gitu kan? Ya, sebenarnya sih bagi saya pribadi saya nggak mau konsumsi Nah, telur, nah, ya. Karena telur itu dia dihasilkan dari ayam contohnya. Kecuali saya pelihara ayam sendiri. oke. Gitu. Saya pasti punya telur yang sehat dong. Karena yang kita bicarain adalah yang masuk ke tubuh itu dia kasih dampak negatif lebih banyak atau positif lebih banyak. Iya, iya, Gitu. iya. Makanya kalau daging itu dia kebanyakan menghasilkan kolesterol. Kayak gitu. Nah, coba makan kacang, kedelai. Siapa bilang akan menghasilkan kolesterol? Kolesterol itu ada kolesterol baik dan kolesterol tidak baik. Pernah tahu nggak? Iya ya. Iya dong. Baru tahu ini. Baru tahu. Iya. Kolesterol itu berguna bagi tubuh. Bahkan dia adalah kolesterol ini bisa membantu kita. Dia membantu si protein ini untuk menghasilkan daya tahan tubuh. Kolesterol ini itu kegunaan kolesterol. Makanya sebenarnya kolesterol itu hanya didapat dari hewani. Makan hewan dapat kolesterol. Nah, itu udah kolesterol makan kacang-kacangan dibilang nggak boleh. Ya iya memang karena dia udah dapat kolesterol dari Hewan itu. hewan itu. Oh, Tumbuh-tumbuhan dia selalu tidak menghasilkan kolesterol jahat. iya. Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Makanya sebenarnya desain tubuh kita ini bukan untuk hewan, tapi desain tubuh kita ini adalah tumbuhan. Kalau kita makan tumbuhan, pasti jelas nggak sakit. Karena pernah papaku ya itu kan bilang kalau dia memang mempunyai riwayat darah tinggi. Kan jadi mbahku eyangku itu ya itu meninggal pada usia sekitar 50-an gitu, saya kurang begitu ingat. Nah, dia kena darah tinggi gitu, riwayat dari orang papaku pun iya juga ada darah tinggi. Mungkin juga saya juga ada. Nah, cuma masalahnya gini, dia bilang kalau kita makan seperti apa ya, sayur apa saya lupa, yang bilang kalau makan ini bisa kena darah tinggi gitu. Entah, makanya saya baru tahu ini. Berarti mungkin juga karena dia sudah makan daging itu, makan sayur ini tadi, jadi darah tinggi itu ya, karena sudah dapat dari dia udah punya gitu. Sebenarnya darah tinggi itu juga dia bisa jadi turunan. Iya, dia bisa karena setiap makanan yang masuk ini menghasilkan darah. Darah ini kan dia jadi gen juga. Gitu. Karena tubuh kita ini 70% ya itu dari air. Jadi semua yang mengontrol tubuh kita ini adalah darah. Jadi kalau darah kita kotor, pikiran kita juga pasti kotor. Itu intinya gitu. Nah, jadi kalau pikiran kita kotor, kita pasti menghasilkan anak-anak yang pikirannya kotor juga. Begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Terus habis itu cuma apakah Ricky itu jadi vegetarian karena pengetahuan kesehatan saja atau ada yang lain dalam hal ini? Karena kalau kita lihat bicaranya ini kan kesehatan itu kan. Dan ini kan topik kita, teman-teman kita yang orang Kristen gitu kan. Nah, kira secara rohani bagaimana itu yang kalau kita boleh tahu? Nah, untuk menjawab ini saya pengen jawab yang tadi ada pertanyaan yang belum kejawab kayak vegan sama, saya sih lebih kayak vegan karena saya nggak makan telur ya. Oke. Jadi beda ya vegan sama vegetarian. Vegetarian sama vegan beda. Kalau vegetarian lu masih boleh makan telur, kamu boleh makan. Oke. Nah, saya lebih kayak vegan. Jadi sebenarnya orang bilang kalau vegan itu lemah atau lemes lah. Gitu. Iya sebenarnya karena kekuatan tubuh itu dari setiap kalori yang masuk. Kalori, hitungan kalori itu adalah senyawa apa ya, tenaga yang dihasilkan dari makanan yang kita makan.
Jadi kalau saya makan daging yang berminyak, sebenarnya cuma satu potong daging itu dia menghasilkan tenaga yang besar gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan tubuh ini juga terhadap tenaga itu ada batasnya. Makanya kalau tenaga yang masuk itu berlebihan, dia akan jadi lemak jahat. Kayak gitu, kalori itu. Kalau dia nggak dibakar. Jadi perbandingan antara daging dan makanan makanan tumbuh-tumbuhan itu memang beda jauh. Dia menghasilkan tenaganya itu, powernya itu beda. Saya makan daging sedikit dengan nasi satu piring, daging sedikit ini masih lebih banyak tenaganya dari kebanding nasi. Kayak gitu. Tapi kegunaannya itu lebih dahsyat kalau kita makan yang natural, yang dari alam. Iya. Jadi pasti yang pertama nih ya, lebih fresh, pikiran lebih fresh, tenaga lebih fresh. Ya, tenaga lebih fresh, terus kita itu nggak mumet gitu. Ya, karena makanan hewani ini dia kadang ya kalau berlebihan dia menghambat peredaran darah. Tersumbat peredaran darah itu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan yang tadi apa? Jadi apa yang menjadi latar belakang Ricky ketika menjadi vegetarian itu secara rohani gitu loh. Karena kalau tadi kita bicarakan dari sudut pandang kesehatan kan. Nah, ada nggak sih hubungannya gitu loh? Ada banget. Itu bagi saya apa yang kamu makan berarti itu kamu. Kita bisa lihat orang dari apa yang dia makan. Seperti itu bagi saya. Dan itu berhubungan banget dengan kerohanian. Karena Tuhan Yesus dalam doanya aja dia bilang, Bapa, aku serahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku mau mereka sempurna sama seperti kita yang adalah sempurna. Aku dan Bapa adalah satu. Dia mau supaya kita satu sama seperti mereka. Satu dalam apa? Karakter. Nah, karakter kita juga bisa dibentuk dari makanan itu sendiri. Saya kasih contoh simpel lah. Contohnya kayak cabai. Ya. Setiap kita makan, makanan itu akan masuk dan diubah jadi darah. Sifat cabai ini adalah panas gitu. Nah, waktu kita makan cabai nih ya, contoh simpel banget ya. Semoga tidak menyakiti teman-teman, tapi ini experience saya, pengalaman saya sendiri ya. Oke. Contohnya makan cabai lah ya. Kalau saya makan dengan menggunakan cabai dan tidak menggunakan cabai, biasanya kalau saya makan menggunakan cabai itu porsinya lebih gede. Dan pasti saya makannya itu nggak teratur. Pasti akan lebih cepat. Ya, seperti orang olahraga adrenalin itu ya. Ya, orang rakus gitu ya. Ya. Bahasa kasarnya mungkin orang rakus. Pokoknya gitu banget. Menyenangkan. Ya, gitu ya. Tapi kalau makan dengan tidak menggunakan cabai akan lebih tenang. Lebih menikmati makanan. Itu baru dari cara makan aja. Udah kelihatan tuh karakternya. Dia pasti akan jadi orang pemarah. Bukan dia, saya ya. Jadi jangan itu experience saya ya gitu. Jadi masih makan cabai itu baru dari cara makan. Sedangkan secara kesehatan makanan itu kalau dia masuk diubah jadi darah. Ya, darah itulah yang akan mengontrol seluruh tubuh kita. Terlebih darah ini dia harus bentuk jaringan naik ke pikiran kita. Makanya kadang orang cepat marah, ya saya cepat marah contohnya, atau mungkin loadingnya lambat, itu dari makanan. Karena darah ini dia udah jadi kental. Kalau cabai itu masuk panas, dia panaskan darah itu. Makanya pikiran kita itu jadi nggak jelas sebenarnya. Itu berpengaruh banget sama tubuh kita. Makanan itu berpengaruh banget sama tubuh kita. Tapi ada beberapa teman juga, saya punya teman vegetarian ya. Entah dia vegetarian atau vegan aku nggak ngerti sih, tapi yang penting dia nggak makan daging. Cuma dia juga punya potensi bisa marah. Maksudku marah di sini ya mudah tersulut gitu loh. Nah, ini kenapa? Apakah mungkin ada dari pola makan dia yang salah, atau mungkin bagaimana itu? Bisa jelasin nggak? Oke, sebenarnya ada beberapa faktor. Kalau soal marah ya, semua orang itu harus marah. Itu udah alamiahnya seorang marah. Tapi marah ini harusnya bisa dikontrol. Nah, marah ini susah dikontrol sama
bagi saya ini riset saya secara pribadi susah dikontrol sama orang yang makan banyak daging dan cabai, susah sekali gitu, susah. Tapi kalau orang vegan dia marah, bisa aja dia marah banget tapi dia bisa kontrol itu dengan cepat banget karena dia udah punya pembentukan darah yang bagus, yang jernih, Oke. pemikiran, jadi dia bisa berpikir dengan leluasa seperti itu. Hanya dia lebih ke kita mengendalikan diri itu lebih gampang karena semua orang bisa marah. Nah, yang kedua dia tuh kalau masih emosian banget ya, bukan cuma dari makanan, dari pola istirahat juga. Oh gitu. Iya. Jadi berpengaruh juga ya kalau Berpengaruh. kita begadang punya tugas-tugas dan kita mahasiswa. Aduh. Mungkin teman-teman yang di rumah pernah ngerasain hal ini kayak kok tiba-tiba saya marah sendiri, pengen marah siapa gitu tapi pengen marah aja gitu. Kayak waktu saya jaga marah. Aduh. Pernah juga ya Iya. gitu ya. Marah-marah sendiri ya. Parah kali. Sekalipun kamu vegan tapi nggak tidur malam itu karena tujuan dari malam itu kita tidur itu supaya semua organ tubuh kita ini diperbaharui gitu, darah kita ini juga dilancarkan. Jantung udah berhenti Mati dong. ya jangan dong. Pencernaan udah berhenti bekerja, jadi yang bekerja itu darah. Oke. Dia memperbaharui semua jaringan tubuh kayak gitu. Tapi kalau malam itu nggak tidur, nah di situ pasti emosinya akan terganggu kayak gitu. Makanya di situ yang memicu stres, sensitif sama juga, karena kita udah mulai sensitif, akhirnya kita larinya ke depresi. Akhirnya nanti malam-malam berikutnya nggak bisa tidur, dan kalau orang nggak tahan-tahan lagi ya bisa gila. Wah, jadi semuanya itu berimbas ke satu yang lain. Wah. Jadi bagi saya sendiri, saya nggak makan daging, saya tidurnya pasti harus jam 9, paling telat ya jam 10 udah tidur, udah matiin lampu, kayak gitu. Dan saya itu harus tetap stay olahraga. Kalau saya vegan, saya harus konsumsi berapa banyak makanan per hari. Ya kayak gitu, karena semuanya itu ada hitungan account-nya. Jadi kita mesti memang tahu kebutuhan tubuh kita, mekanisme tubuh kita. Betul, kayak protein itu kalau saya olahraga saya harus makan 2 gram dari berat badan saya. Protein, saya harus makan 2 gram protein dari berat badan 1 kilo berat badan saya. Jadi kalau berat badan saya 1 kilo, saya makan 2 gram aja. Tapi kalau berat badan saya 58, berarti 58 tambah 58 berapa? Itu gimana hitungannya itu? Hitungannya gimana? Ya hitungannya begitu. Itu tadi ya? Ya, jadi hitung aja dari 1 kilo berat badan. 1 kilo berat badan. Itu kalau kamu olahraga bisa 2 gram protein. 2 gram protein ya. Protein butuh per hari. Jadi kalau contoh berat badan saya 58, berarti tinggal kali 2 aja berapa gram jadinya saya harus makan. Nah, kenapa? Supaya dia mengembalikan antibodi kita. Mengembalikan antibodi ya, dia juga bisa memperbaharui antibodi dan mengembalikan tubuh kita yang tadinya udah bergerak dan rusak. Kebanyakan orang terlalu kecil badannya karena mereka nggak perhatikan asupan-asupan seperti ini. Artinya kalau boleh dibilang, kita lihat ada beberapa teman juga kan yang entah vegetarian atau vegan, oke lah dia hidup seperti itu tapi kurang olahraga, sehingga Adi Ricky bilang kecil kan badannya, atau kelihatan lemas. Salah satunya kalau boleh aku simpulin, mungkin dia kurang tidur, terus juga dia kurang olahraga, makanannya pasti nggak teratur. Ya itu pasti dia nggak hitung makanan apa yang harus dia makan, ya takarannya dia nggak count itu kayak gitu. Terus mungkin dia hanya ikut-ikutan vegetarian, jadi dia nggak terlalu mendalam untuk menghidupkan itu ya. Iya, jadi dia cuma hidupin doang, tapi dia nggak terlalu. Gitu ya. Wah, jadi luar biasa banget. Terus Ricky untuk kedepannya, ya ini kita memang durasinya cukup singkat ini. Kalau boleh tahu pesan kesehatan untuk teman-teman kita yang lain, baik ya nggak hanya teori aja kan, kesehatan itu memang baik untuk tubuh kita kan, karena kita kan orang Kristen, Tuhan mengajarkan bahwa tubuh kita ini adalah baik suci kan. Nah,
Jadi kita harus jaga tubuh kita kan, Ya. dari pola hidup kita, Heeh. makanan, kesehatan dan sebagainya. Nah, ada nggak sih untuk teman-teman channel Advensi Hono Ya. itu pesan gitu, baik secara kesehatan dan rohani gitu. Ya. Karena tadi saya sempat bilang bahwa kesehatan itu berhubungan erat dengan kerohanian. Nah, Tuhan saja sendiri bilang kamu adalah terang dunia. oke. Ya, kalau kita terang artinya kita jadi teladan dalam hal apapun. Hmm. Tuhan bilang kayak gini juga, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, atau kamu lakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan. Ya. Yes. Jadi kayak bagi saya, kalau kita ini terang dunia, pesan kesehatannya adalah kalau kita jaga kesehatan kita, kenapa kesehatan kita ini berpengaruh dengan kerohanian kita? Seperti tadi, makanan itu berpengaruh dengan darah kita. Kalau kita emosian dengan orang, gimana orang bisa lihat Kristus dalam kita? Gimana orang bisa lihat Yesus dalam kita? Iya. Jadi kita harus belajar berkarakter Oke. dari kesehatan. Hmm. Ya, kesehatan itu membantu kita agar kita bisa memiliki karakter yang baik. Contohnya nih, saya berdoa, Tuhan tolong agar saya bisa sabar. Tapi kita itu nggak pernah tidur malam dan selalu kita makan cabai yang banyak. Jadi cuma doa aja ya. Cuma doa aja. Tuhan mau jawab bagaimana? Tubuh kita ini udah rusak dengan perlakuan kita sendiri. Oke. Jadi jawaban doa itu dari apa yang kita lakukan. Ya, kan Tuhan bilang kalau kamu mau sempurna, dia bilang hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Dia bilang kayak gitu, bahkan kamu harus lebih daripada orang Yahudi sempurna ya. Iya. Nah, artinya bahwa kita harus melakukan. Dan juga yang kedua, prinsip bagi saya, alasan yang kedua adalah kita melakukan tanpa harus banyak bicara. Oke. Ya, jangan banyak bicara. Dulu badan saya memang kecil banget. Berat badan saya juga ya. Nanti bisa berat badan dikasih kotor fotonya lah. nanti. Ya. Kita edit sini. Nanti dikasih fotonya ya. Oke, nanti lihat. Jadi kita hanya melakukan, kita terus, orang cuma melihat kita aja udah cukup bagi saya. Nanti kalau orang lihat pasti orang nanya lah. Di situ kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ricky, luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman channel Advensi Hono, ini adalah suatu pelajaran penting bagi kita bahwa kesehatan itu penting bagi kita secara rohani juga. Karena dengan kita mengabarkan Injil, ya, orang juga melihat, oh ternyata para wakil Kristus di rumah Tuhan itu seperti ini. Jadi tidak hanya sekadar teori belaka. Terima kasih Ricky. Terima kasih. Semoga sukses selalu dalam berkarya ya, dan juga dalam mengabarkan Injil, melayani Tuhan. Jangan lupa follow Instagram Ricky. Ricky Elfran. E-nya double ya? Yes. Nanti lihat aja. Oke. Terima kasih. Selamat. Jangan lupa like and subscribe, share channelnya dia. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati.